Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua mau memberikan tutorial bagaimana caranya membuka rekening di Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia secara online. Nah, cara ini sangatlah mudah, kalian bisa mendaftar dimanapun dan juga kapanpun, soalnya ya cara ini online gitu ya. Jadi nggak usah kalian ke cabang Bank BSI. Nah, cara ini tidak valid misalkan kalian udah punya rekening Bank BSI sebelumnya, tapi kalian itu dorman atau nggak aktif secara lama. Nah, kalau kalian kasusnya seperti itu, lebih baik kalian langsung aja datang ke Bank Syariah Indonesia-nya. Soalnya data kalian itu masih belum di-delete, jadi masih tersimpan di sana. Jadi mati suri statusnya. Jadi kalian harus aktifin kembali di cabangnya. Tapi cara ini yang gue berikan di sini, ini tuh cara daftar dari nol ya. Jadi misalkan data kalian belum sama sekali masuk di Bank BSI, belum daftar sama sekali, cara ini mungkin valid gitu ya, dan bisa berhasil mendaftar dengan cara online seperti ini. Nah, untuk cara daftarnya ini sangat mudah. Yang terpenting kalian udah 17 tahun untuk usianya dan kalian itu memiliki ini ya, KTP. Nah, KTP ini nanti tuh bakal di-scan gitu ya, di aplikasinya. Dan selanjutnya yang kalian harus punya adalah ya tentunya HP, kuota internet, dan juga email yang aktif. Soalnya itu buat verifikasi nomor handphone dan juga alamat email ya. Dan untuk aplikasinya, ini tuh dia tuh menggunakan aplikasi Beyond by BSI ya. Beyond by BSI itu adalah aplikasi baru dari BSI. Sebelumnya itu adalah BSI Mobile kalau nggak salah. Nah, kalau di BSI Mobile itu kalian itu nggak bisa digunakan buat daftar ya. Tapi kalau untuk daftar semua diarahin ke Beyond by BSI. Tapi misalkan kalian pengen pakai aplikasi BSI yang lama, itu bisa. Kalian bisa aktivasi via aplikasi tersebut. Tapi untuk yang terbarunya, ini adalah aplikasi Beyond. Nah, untuk tampilan Beyondnya seperti ini. Nah, ini Gen Z banget ya. Dan ini tuh kayak super apps gitu untuk dalamannya gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke screen recording ya. Soalnya gua nggak bisa screen recording di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke iPhone. Nah, oke, sekarang kita langsung aja masuk ke aplikasi Beyond by BSI ya. Nah, aplikasinya yang ini ya, Beyond by BSI. Sekarang kita buka. Nah, tampilan antarmukanya seperti ini. Dan misalkan kalian ini ya masuk di sini tuh ada dua pilihan ya, belum punya rekening atau sudah punya rekening. Nah, misalkan kalian belum daftar sama sekali gitu ya, KTP kalian belum terdaftar. Nah, kalian bisa klik belum punya rekening. Tapi misalkan kalian udah punya rekening, ya kalian bisa masuk login lewat sini ya. Nah, selanjutnya display kayak gue ya. Jadi misalkan kalian udah pernah terdaftar di Bank BSI sebelumnya, tapi dorman gitu atau nggak aktif gitu ya. Sebenarnya data kalian itu masih ada di pihak banknya, tapi rekening kalian itu mati suri. Nah, kalian itu nggak akan bisa ngedaftar di sini ya, malah nggak valid gitu. Misalkan kalian daftar lewat sini. Dan kalian itu harus diarahkan ke kantor cabang ya, misalkan kasusnya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang gue bakal memberikan tutorial gimana caranya dari nol ya. Ini tuh ceritanya kalian itu nggak punya rekening BSI sama sekali sebelumnya. Jadi ini pertama kali mendaftar di Bank BSI. Nah, kalian tinggal pilih belum punya rekening seperti ini. Dan selanjutnya ada dua ini ya pilihan, isi wadiah dan juga isi mudharabah. Emang bedanya apa sih kedua rekening ini? Nah, misalkan kita daftar di ini ya Bank Syariah, pasti ada dua pilihan ini. Nah, pilihannya yang pertama adalah ada yang akannya itu wadiah. Jadi wadiah itu kita tuh sama aja menitipkan dana ke bank ya. Tapi kita tuh hanya menitipkan saja. Jadi untuk ininya apa sih? Bagi hasilnya itu tidak ada ya, jadi uangnya itu tidak akan diinvestasikan oleh pihak bank ceritanya ya, tapi nggak tahu di belakangnya. Nah, jadi misalkan ada penambahan uang di rekening kalian, ya itu tuh hanya bonus dari bank BSI-nya aja gitu. Tapi secara akad harusnya bank itu ya cuman sebagai lembaga penitipan doang sih. Dia tuh nggak berhak ngelola. Misalnya uang tabungan kalian itu udah masuk pakai akad, wah dia. Jadi untuk di sini untuk biayanya itu nol. Jadi ini tuh akarnya itu hanya menitipkan dana saja dan bank pun sebenarnya nggak berhak buat mengelola gitu. Tapi nggak tahu tuh di belakangnya. Nah, kalau yang ini, nah si bank itu diberi kekuasaan penuh buat mengelola si banknya. Nah, kalau si banknya ada untung, dia tuh bakal dikasih bagi hasilnya. Nah, ini sebenarnya mekanismenya itu sama aja sih seperti bank konvensional ya. Kalau bank konvensional kan bagi hasilnya itu berupa bunga. Tapi kalau untuk yang ini dia tuh berupa bagi hasil aja, investasinya ke gimana gua nggak tahu, itu permainan di belakang bank itu ya. Dan ini tuh ada dua perbedaan ya. Kalau ini yang wadiah itu ini tuh nol buat administrasinya, bebas biaya. Jadi kalian tuh mau nabung berapapun itu nggak akan dikenakan biaya bulanan gitu. Nah, kalau yang ini dikenakan biaya bulanan sebesar
10.000 per bulan ya. Jadi bedanya itu. Sebenarnya ini pilihannya di tangan kalian ya. Kalau misalkan kalian ikhlas ya kalian pakai akad yang ini aja. Tapi kalau pengen nabung aja misalkan uang kalian itu ya buat ini aja apa sih kayak investasi biasa-biasa aja. Kalian bisa pilih yang dia. Tinggal kalian pilih di sini. Dan di sini kalian tuh bakal dikasih formulir ini ya tentang produk dan juga syarat dan ketentuan. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal klik buka tabungannya. Nah, di sini tuh fasilitasnya itu dia tuh udah ada kartu GPN dan juga Visa ya, lalu biaya administrasinya gratis dan ada e-statement mutasi bulanan ke rekening kalian. Nah, ini kita tinggal buka tabungan aja. Nah, di sini kalian disuruh masukin nama panggilan dan juga nomor HP. Nah, sekarang kita masukin dulu ya. Nah, selanjutnya verifikasi nomor handphone. Dan nomor handphone pun bakal dikasih kode OTP ya. Nanti handphone kalian tuh bakal ngebaca secara otomatis. Nah, selanjutnya kalian bisa masukin alamat email kalian. Dan ini bisa digunakan buat verifikasi ini juga ya, rekening. Jadi, statement kalian tuh bakal dikirim tiap bulan ke email kalian. Nah, kalau udah kalian bisa cek email dan masukin kode OTP-nya di sini. Nah, kalau udah kalian disuruh masukin buat password login ya. Jadi kalian itu harus masukin minimal 8 karakter, huruf besar kecil, dan juga ada simbol dan juga angkanya ya. Dan sekarang kita masukin password. Dan kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian itu bakal diarahin buat scan KTP ya. Nah, kalian tuh bisa scan KTP, sesuaikan aja dengan garis ini. Dan ini sesuaikan foto dan juga nomor KTP-nya ya. Dan kalau udah hasilnya itu bakal seperti ini. Hanya itu form-form ini tuh bakal terisi secara otomatis dan informasi tambahan ini kalian bisa input. Nah, seperti agama kalian itu apa? Islam, Buddha, atau apa? Jadi kartu BSI ini tuh nggak cuma buat orang Islam doang ya. Jadi non-Islam juga bisa daftar di sini misalkan kalian itu kawin. Dan di sini tuh kalian bisa ambil S1 atau enggak apa. Dan ini nama ibu kandung harus sesuaikan dengan nama ibu kandung kalian ya. Ini tuh buat verifikasi ke bank juga. Nanti misalkan ada apa-apa ini bakal ditanya ya. Ini sebagai password default ya nama ibu kandung itu. Nah, selanjutnya kalian tuh bakal diarahin untuk pengisian form ini ya, form alamat sesuai dengan KTP atau domisili. Nah, kalian masukin aja datanya sesuai dengan yang ada di KTP ya. Nah, kalau udah kalian tuh bakal diarahin ke formulir selanjutnya. Nah, untuk halaman selanjutnya, Bank BSI itu pengen tahu profil kalian itu apa ya, berdasarkan jenis pekerjaan atau usahanya apa. Nah, di sini kalian tuh bisa masukin detail pekerjaannya, misalkan kalian tuh PNS, swasta, profesional, freelancer, atau pengusaha. Kalian tinggal masukin detailnya di situ, detail penghasilannya berapa. Kalian juga bisa isi secara random, misalkan kalian nggak mau diketahui gitu ya, untuk ininya data-data pribadi tersebut. Tapi lebih baik ya, kalian masukin datanya itu sesuai dengan profil kalian ya, jangan asal. Dan kalau udah, kalian itu bakal dikasih halaman finalisasi ya. Ini kalian bisa lihat detail yang kalian udah masukin tadi ke dalam formulir. Misalnya nama, nomor rekening, nomor induk KTP, alamat, agama, dan lain-lain. Nah, kalau udah, kalian tinggal masukin kode referral aja. Nah, misalkan nggak punya kode referral, nah, kalian itu bisa lanjut next aja gitu. Jadi nggak usah masukin kode. Biasanya misalkan kode referral ini dikasih oleh sales atau enggak marketing Bank BSI. Tapi kebetulan di gue itu nggak ada. Jadi kalian itu nggak usah masukin. Tapi misalkan ada, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kalian tinggal masukin aja kode referral tersebut. Dan untuk kantor cabang pembukaannya, itu kalian bisa sesuaikan dengan daerah domisili kalian. Misalkan kalian ada di Bogor gitu. Yang Bogor terdekat di mana sih? Kalian tinggal pilih terdekat di rumah kalian. Jadi misalkan ada urusan apa-apa. Jadi misalkan kalian pengen ganti ATM atau nggak print rekening koran, kalian bisa langsung ke cabangnya yang terdekat. Nah, kalau datanya sudah benar, kalian tinggal klik ya sudah benar. Dan selanjutnya kalian itu harus melewati proses verifikasi wajah. Nah, verifikasi wajah di sini itu tuh sama aja kalian kayak scan Face ID gitu ya. Kalian itu bakal di-scan bagian depan, bagian samping, kiri, kanan, dan kedipan mata. Dan kalau udah, kalian itu bakal dikasih satu formulir kontrak gitu ya. Jadi itu kalian itu harus baca secara saksama bahwa kalian itu bakal mendaftarkan diri membuka rekening Bank BSI. Kalian lihat secara detail ya, misalkan udah sesuai, udah oke, ya kalian tinggal next aja gitu ya. Dan kalian pun bisa menunggu beberapa saat dan rekening pun bakal tersedia di 1 menit kemudian biasanya. Nah, untuk nomor rekening ini langsung dikasih ya, dan kalian itu diwajibkan buat deposit minimal 100.000. Biasanya deposit minimal 100.000 itu buat rekening pembekuan gitu ya. Jadi itu nggak akan bisa ditarik-tarik gitu ya. Jadi misalkan kalian mau nutup rekening, itu dananya itu bakal jadi hak milik pihak bank gitu.
Dan usahain kalian itu ya jangan terlalu 100.000 lah, itu kan minimal banget ya. Ya lebih baik kalian nabung 200.000 mungkin, atau enggak puluhan juta, itu diperbolehkan. Dan selanjutnya juga kalian itu harus bikin PIN transaksi ya, biar aplikasi Beyond di handphone kalian itu bisa aktif digunakan buat bertransaksi. Misalnya transaksi transfer, QRIS, dan lain-lain. Karena kalian itu wajib masukin password 6 kombinasi. Nah, kalau udah, kalian tinggal oke aja. Akhirnya rekening Bank Syariah Indonesia kalian bisa langsung digunakan. Gimana? Mudah banget kan prosesnya? Oke, gimana? Ada kendala nggak? Kalau ada atau yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Cheers!